Oke, standby, kamera ready, sound ready. Spinning in circles, swiping left and right. There's no end in sight, and it all feels so absurd. But I'm home alone yet another night. Dark hand embrace the light. I whisper sweet nothings at first. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai faktor bunga dalam pembelanjaan. Tanpa berlama-lama lagi, saksikan terus. Apa sih faktor bunga dalam pembelanjaan? Hal ini merupakan elemen penting yang berkaitan dengan biaya penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks manajemen keuangan, faktor bunga mencerminkan biaya atau imbal hasil dari penggunaan dana, baik itu pinjaman maupun investasi. Nah, faktor bunga itu merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan atau biaya yang harus dibayarkan atas penggunaan dana dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks pembelanjaan, faktor bunga ini mempengaruhi berapa besar biaya yang harus dikeluarkan ketika meminjam dana atau seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi. Aku mau kasih tahu nih, apa sih peran dari faktor bunga dalam pembelanjaan? Ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, sebagai biaya pinjaman. Jika perusahaan atau individu meminjam uang, bunga menjadi biaya tambahan yang harus dibayarkan atas penggunaan dana tersebut. Yang kedua, sebagai pertimbangan dalam investasi. Saat berinvestasi, bunga mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga, sebagai dasar perhitungan diskonto. Hal ini penting agar keputusan pembelanjaan tidak merugikan di masa yang mendatang. Itu dia teman-teman, peran dari faktor bunga dalam pembelanjaan. Selanjutnya, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu compound value of money atau nilai menjemuk uang. Ini merupakan konsep keuangan yang menunjukkan nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan atau disimpan, di mana bunga yang diperoleh setiap periode akan diinvestasikan kembali atau di compounding teman-teman, sehingga menghasilkan bunga tambahan di periode berikutnya. Compound value atau yang sering juga diartikan future value atau dalam bahasa Indonesianya nilai masa depan, punya rumusnya teman-teman. Secara umum rumusnya dituliskan Vn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Yang dimana P merupakan jumlah uang pada permulaan periode atau modal pokok, I merupakan tingkat bunga, 1 merupakan jumlah bunga dalam uang yang diperoleh selama periode tertentu, dan N merupakan jumlah periodenya. Contoh soal, seorang menyimpan uang sebesar 1.000 di bank dengan suku bunga 6% setahunnya. Apabila uang tersebut tetap disimpan di bank selama 4 tahun atas dasar bunga majemuk, maka jumlah uang pada akhir tahun keempat adalah V sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat 4, sama dengan 1000 dikali 1,0 ditambah 0,06 pangkat 4, sama dengan 1000 dikali dengan 1,06 pangkat 4, hasilnya Rp1.262. Berikut tabel nilai majemuk untuk Rp1. Dengan adanya tabel tersebut akan membantu kita dalam menghitung jumlah uang dalam suatu periode tertentu, yaitu dengan mengalihkan modal permulaan dengan interest factor atau faktor bunga. Sehingga V sama dengan P dikali interest factor, yaitu 1000 dikali 1,262 sama dengan Rp1.262. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa ya? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai present value of money atau nilai sekarang uang. Apa sih maksud dari nilai sekarang uang? Nilai sekarang uang merupakan konsep dalam keuangan yang digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan dengan mempertimbangkan nilai bunga atau diskonto pada waktu tertentu. Nah, konsep ini juga penting nih teman-teman.
Kenapa sih bisa dikatakan penting? Karena nilai uang seiring dengan waktu berubah akibat time value of money. Yang artinya nilai pada saat ini bisa bernilai lebih dibandingkan uang dengan jumlah yang sama di masa depan. Karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai sekarang uang. Yang pertama, tingkat bunga atau diskonto. Semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin kecil nilai sekarang. Yang kedua, merupakan jumlah periode. Semakin lama panjang periode, maka semakin kecil nilai sekarang karena jumlah uang yang lebih lama terikat. Yang ketiga, ada frekuensi pembayaran. Jika pembayaran lebih sering dalam bulanan atau tahunan, maka nilai sekarang uang akan lebih tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir, jenis pembayaran. Pembayaran di muka memiliki nilai sekarang yang lebih tinggi dibandingkan dengan antusias biasa. Nah, sekarang adapun rumus dari nilai sekarang uang adalah sebagai berikut. Contoh soal. Andi ingin menerima uang sebesar 15 juta 5 tahun dari sekarang. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 8% per tahun, berapa uang yang harus diinvestasikan Ani hari ini agar mencapai jumlah tersebut? Diketahui bahwa future value atau F senilai 15 juta, tingkat bunga atau I senilai 8% per tahun, dan waktu atau N senilai 5 tahun. Dan perhitungannya sebagai berikut. Ani harus menginvestasikan sekitar 10.209.000 rupiah hari ini agar mendapat 15 juta 5 tahun kemudian dengan bunga 8% per tahun. Oke, apa itu compound value of annuity atau nilai majemuk dari anuitas? Pertama-tama, kita perlu tahu dulu apa itu anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jumlah yang sama dan dalam periode waktu tertentu. Contohnya, jika kamu menabung 1 juta rupiah setiap tahun selama 5 tahun, itu adalah contoh dari anuitas. Lalu, apa itu nilai majemuk dari anuitas? Nah, nilai majemuk dari anuitas adalah jumlah uang yang akan kamu miliki di masa depan dari seluruh setoran rutin tadi dengan bunga majemuk. Artinya, setiap setoran kamu akan bertambah nilainya karena bunga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Rumus perhitungan untuk menghitung nilai majemuk ini kita bisa gunakan rumus sebagai berikut. FVA atau Future Value of Annuity atau nilai majemuk yang ingin kita cari. P sama dengan jumlah uang yang disetor setiap periode, I sama dengan tingkat bunga periode, dan N jumlah periode pembayaran. Contoh soal. Andi menabung 1 juta setiap tahun selama 3 tahun di bank dengan bunga 10 per tahun, dihitung secara majemuk tahunan. Berapakah total uang yang Andi miliki setelah 3 tahun? Gunakan rumus sebagai berikut. P untuk 1 juta, I untuk 10% atau 0,10, dan N untuk 3 tahun. Berikut perhitungannya. Setelah 3 tahun, total uang Andi akan menjadi 3.310.000. Menarik kan? Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penggunaan tabel A1 dan tabel A2. Tabel A1 dan tabel A2 biasanya digunakan dalam konteks faktor bunga pembelanjaan yang berkaitan dengan perhitungan angsuran atau pembayaran berdasarkan suku bunga dalam pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu tabel A1 dan tabel A2. Tabel A1 atau faktor bunga pembelanjaan dengan suku bunga tetap. Tabel A1 berisi faktor yang digunakan untuk menghitung nilai pembayaran angsuran atau cicilan secara tetap selama periode tertentu. Faktor ini disesuaikan dengan tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman. Dengan menggunakan tabel ini, kita dapat mengetahui besaran angsuran yang harus dibayar setiap periode berdasarkan jumlah pinjaman dan suku bunga yang dikenakan. Selanjutnya, tabel A2 atau faktor bunga pembelanjaan dengan suku bunga variabel. Tabel A2 digunakan untuk perhitungan angsuran pada pinjaman yang menggunakan suku bunga variabel. Suku bunga dalam tabel ini akan berubah sesuai dengan perubahan pasar atau ketentuan tertentu. Biasanya, tabel ini lebih kompleks dibandingkan dengan tabel A1 karena faktor bunga dapat berubah selama periode pembiayaan. Kedua tabel ini membantu dalam menentukan besaran angsuran yang harus dibayar dalam pembiayaan dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku. Contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal untuk tabel A1. Berapa nilai masa depan dari investasi sebesar 10 juta dalam 5 tahun dengan bunga 10% per tahun? Jawabannya menggunakan rumus F sama dengan P dikali F per P IN. Contohnya dari tabel A1.
E per P, bunga 10%, jangka waktu 5 tahun, sama dengan 1,6105. Maka F sama dengan 10 juta dikali 6105 sama dengan 16.105.000. Selanjutnya contoh tabel A2. Soalnya berapa nilai sekarang dari dana 20 juta yang akan diterima 8 tahun lagi dengan bunga 12% per tahun? Jawabannya menggunakan rumus P sama dengan F dikali P per F IN. Contohnya dari tabel A2, F per P, bunga 12%, jangka waktu 8 tahun, sama dengan 0,4039, maka F sama dengan 20 juta dikali 0,4039 sama dengan 8.078.000.